TV di mana saja berada. Pagi hari ini kami di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-347 dihadiri oleh PLT Bupati Kabupaten Gorontalo Bapak Haji Herman Walangadi, dan rapat paripurna pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Bapak Sam TAC. Kami sudah berada di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari beberapa fraksi yang sempat hadir untuk menghadiri rapat paripurna istimewa, dan para mitra Poliama di mana saja berada. Pagi mari kita sama-sama menyaksikan rapat paripurna istimewa di DPRD Kabupaten Gorontalo, dan insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Bapak Sam TAC. Dan para mitra Poliama di mana saja berada, kita melihat kondisi di ruang sidang DPRD dan juga para undangan yang lainnya berada di halaman kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, dan juga beberapa pejabat daerah Kabupaten Gorontalo dan juga pejabat atau bupati yang mewakili daerah lain, termasuk Bupati Bualemo, PLT Bualemo Bapak Anas Yusuf yang sempat hadir di pagi hari ini berada di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo, dan juga para calon anggota, calon para bupati dan wakil bupati yang sempat diundang oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Gorontalo. Para mitra dan Kindali TV di mana saja berada, baik hari ini mari kita sama-sama akan menyaksikan rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun Kabupaten yang ke-347. Para mitra Poliama di mana saja berada, mari kita dengarkan bersama secara langsung, dan kegiatan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang dijalani oleh pihak Sekretariat Dewan Kabupaten Gorontalo. Baik para mitra Poliama dan netizen sekaligus pemirsa Kindali di Provinsi Gorontalo yang pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan, dan para mitra Poliama mari kita dengarkan bersama. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan senantiasa memohon rahmat dan reda Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo ke-347 hari ini Kamis 26 November 2020 dimulai. Diawali dengan tuntunan ilahi oleh Bapak Abdullah Ismail. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan sejarah singkat Kabupaten Gorontalo oleh Bapak Rahmat K. Muhammad SKM SHMH, disilahkan. Sejarah Kabupaten Gorontalo. Bahwa kesatuan masyarakat umum Kabupaten Gorontalo dalam hukum adat tata negara, terutama lipu negara, sebagai pengikat kesatuan masyarakat umum dilihat pada 4 unsur, yakni wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan telah berlaku dalam pohala-pohala yang berlangsung sejak awal pemerintahan kerajaan pada masing-masing pohala. Pertama, Kerajaan Suawa dimulai sejak Raja Mokota Tambibulawa tahun 668 Masehi. Kedua, Kerajaan Limboto berlangsung sejak Raja Persatuan Limboto, yakni Raja Tolangahula pada tahun 1320 Masehi. Tiga, Kerajaan Bolango berlaku sejak Raja pertama, yakni Wintune pada tahun 1320 Masehi. Keempat, Kerajaan Atinggola sejak pemerintahan Raja Moodiato pada tahun 1340 Masehi. Kelima, Kerajaan Bualemo sejak Raja pertama, yakni Raja Paloa pada tahun 1720 Masehi. Pohala tersebut di atas yang selanjutnya menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo merupakan masyarakat hukum Limolo Pohalaa dengan keempat unsur lipu, terutama unsur kedaulatan, baik kedaulatan de facto maupun kedaulatan de jure yang berlaku sejak tanggal 1 Syawal 1034 Hijriah atau 12 Januari 1674 Masehi, yakni 47 hari sejak ditandatanganinya perjanjian Uduluo Limolo Pohalaa pada 12 Sya'ban 1034 Hijriah atau 26 November 1673 Masehi. Sidang Huhulo Lipu Teto Tea Teto yang dilangsungkan pada 1 Syawal 1034 Hijriah tersebut adalah sidang bersama antara Pohala Dalam,
dengan pohala luar. Pohala dalam terdiri dari 1. Kerajaan Suwawa, 2. Kerajaan Limboto, Gorontalo, 3. Kerajaan Gorontalo, Limboto, 4. Kerajaan Atinggola, dan 5. Kerajaan Bolango. Sidang pohala luar terdiri dari 1. Ternate, 2. Bolang Mongondo, 3. Goa, 4. Kaidipan Besar, 5. Kerajaan Mandar. Sidang pertemuan antara pohala dalam dengan pohala luar merupakan pengakuan kedaulatan dari anggota pohala luar terhadap eksistensi Kesatuan Perserikatan Pohala Dalam Uduluo Limolo Pohala. Penandatanganan perjanjian Uduluo Limolo Pohala yang berlangsung tanggal 26 November 1673 ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh yang terhormat Bapak Arifin Jaini MSI dari Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Disilahkan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan ini beroleh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka rapat paripurna memperingati hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, ridho dan berkah-Mu. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, berilah petunjuk kepada kami, tuntunlah kami dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, meningkatkan prestasi dan inovasi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah momentum ini sebagai pemicu semangat bagi kami dalam menjalankan amanah untuk mengabdikan diri kepada agama, nusa dan bangsa kami, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Ya Allah Tuhan yang Maha mengetahui, saat ini kami dilanda wabah coronavirus disease atau COVID-19. Untuk itu, hindarilah kami dari wabah tersebut sehingga kami dapat bekerja dengan baik. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha mendengar lagi Maha Pengampun. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang terhormat Bapak Syam TAC ST. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, yang terhormat Bupati Gorontalo bersama Ibu, yang terhormat yang mewakili Wali Kota Gorontalo, yang terhormat PLT Bupati Bualemo, saudaraku Haji Anas Yusuf, mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 2 periode. Terasa hari ini kita reuni dengan beliau. Tepuk tangan untuk Pak Haji Anas Yusuf. Yang terhormat yang mewakili Bupati Bone Bolango, yang terhormat perwira penghubung mewakili Dandim 13-14, yang terhormat mewakili Kajari Limboto bersama Ibu, yang terhormat pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Bapak Haji Tony S. Yunus bersama Bapak Haji Daryatno Gobel. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 Bapak Hendra Hemeto. Terima kasih atas kehadirannya. Para rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, yang saya hormati sekretaris daerah bersama para pimpinan OPD, staf ahli bupati, para asisten, para kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, para pejabat sipil dan TNI Polri, pejabat eselon 3, camat serta lurah se-Kabupaten Gorontalo, Ketua KPU D Kabupaten Gorontalo bersama anggota, pimpinan partai politik yang sempat hadir, dan seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo yang mendengarkan langsung siaran paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo, yang mendengarkan lewat Radio Poliama Gorontalo yang sangat kami hormati dan kami cintai, para wartawan media cetak dan elektronik, hadirin sidang dewan yang terhormat. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di pagi yang cerah yang indah ini, dalam suasana bahagia kita berkumpul bersama bersilaturahim menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan saya mengajak pada kita sekalian untuk berdoa mengheningkan cipta sejenak, mengenang jasa para pendiri dan pemimpin daerah ini, agar kiranya jasa dan pengabdian mereka dalam membangun daerah ini beroleh ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini serta seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo selalu diberikan petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka mengemban amanah rakyat untuk membangun daerah dan negeri tercinta ini. Dan untuk acara ini dimohonkan kepada hadirin sekalian untuk berdiri sejenak dan kita berdoa. Hadirin, kami persilakan berdiri. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat. Selanjutnya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih pada Bapak Gubernur Gorontalo beserta seluruh undangan yang telah berkenan hadir bersama dalam rapat paripurna Dewan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-347. Dalam forum rapat paripurna Dewan ini, dari 35 anggota Dewan telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 33 anggota Dewan. Untuk itu dengan memohon petunjuk, bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, seraya melapaskan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo pada hari ini, Kamis 26 November 2020, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, penyelenggaraan rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-347 ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk penghargaan atas semangat dan nilai perjuangan dari para pemimpin dan pendahulu kita yang telah merintis dan meletakkan dasar serta membangun daerah Kabupaten Gorontalo ini sehingga mencapai keadaan seperti yang kita nikmati sekarang. Di samping itu pula, sebagai refleksi terhadap eksistensi dan peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kemajuan daerah ini, yang juga merupakan momentum dalam melakukan evaluasi terhadap setiap permasalahan dan peristiwa yang melingkupi gerakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan kegiatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Untuk itu, dalam momen yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menyampaikan ucapan selamat kepada segenap masyarakat Kabupaten Gorontalo dan seluruh hadirin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selama kurun waktu 340 tahun usia Kabupaten Gorontalo sampai dengan saat ini, apabila kita renungkan sejarah perkembangannya, tidak bisa dipungkiri bahwa daerah ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup membahagiakan. Dinamika perubahan terus bergulir seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Perubahan demikian pula peningkatan perkembangan sosial masyarakat yang terus meningkat. Namun tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit pula ditemui hal-hal yang membuat kita merasa prihatin, yang belum mencukupi untuk memenuhi seluruh keinginan dan harapan publik. Sebagaimana keberadaan masyarakat modern yang memiliki ekspektasi terhadap pelayanan yang prima melebihi dari apa yang bisa diberikan oleh pemerintah. Hal ini tentunya merupakan tantangan yang perlu kita hadapi dan atasi ke dalam mencapai kemajuan yang kita harapkan. Melalui langkah-langkah antisipasi dan terus memantapkan pelaksanaan tugas pokok masing-masing sekaligus menetapkan sasaran-sasaran strategis agar ke depan kita tahu kemana arah dan apa yang akan kita capai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mencurahkan pada kita sekalian anugerah keberkahan waktu untuk merancang masa depan daerah ini secara lebih baik ke depan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Saat ini pemerintahan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sementara membahas APBD Kabupaten Gorontalo tahun 2021 yang insya Allah akan segera beroleh persetujuan bersama yang direncanakan pelaksanaannya pada hari ini,
yang akan menjadi kado persembahan di ulang tahun Kabupaten Gorontalo hari ini. Dapat kami sampaikan pula bahwa dalam proses pembahasan APBD tahun 2021 ini, untuk rencana kerja pemerintah daerah masih memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sebab kita ketahui bersama, bencana pandemi COVID-19 tersebut telah menimbulkan berbagai dampak, baik sosial dan ekonomi di seluruh belahan dunia, termasuk di daerah kita Kabupaten Gorontalo. Di antaranya penurunan produktivitas dan melemahnya daya beli masyarakat yang sangat mempengaruhi pelambatan ekonomi di daerah. Kita berharap insya Allah bencana ini akan berlalu dan kita terhindar dari berbagai musibah sehingga berbagai aktivitas akan berjalan dengan normal. Oleh sebab itu pula, maka fokus pembangunan dalam penyusunan RAPBD 2021 ini mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Tema ini diharapkan bisa memberi arah bagi kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi kerangka penetapan program prioritas daerah di tahun 2021. Ini yang merupakan penghujung tahun pencapaian target RPJMD 2016-2021. Di penghujung tahun pencapaian target RPJMD ini, kami berharap pada kita semua akan memaksimalkan kinerja untuk pencapaian target yang masih belum tercapai. Dan terhadap rumusan APBD 2021 yang akan disepakati bersama nanti, insya Allah akan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, walaupun disadari masih banyak harapan masyarakat yang belum bisa seluruhnya dipenuhi. Namun secara bertahap, kami yakin akan tetap berupaya dalam memperhatikan, memprioritaskan berbagai kebutuhan yang perlu direalisasikan dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya. Rapat paripurna Dewan terhormat, hadirin yang kami muliakan. Tidak lama lagi masyarakat Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan salah satu agenda pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Untuk itu melalui momentum peringatan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-347 tahun 2020 ini, kita berharap agenda ini akan berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Kami menitipkan pula kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan guna kondusivitas dan stabilitas daerah. Siapapun kepala daerah yang terpilih nanti diharapkan bisa memberi kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, melalui kesempatan ini pula, kami pimpinan dan seluruh anggota Dewan tak lupa menyampaikan ucapan selamat Hari Guru dan Dirgahayu PGRI ke-75, sebab kita semua sadar bahwa dengan jasa para guru, lahir para pemimpin masa depan yang bisa mengarahkan daerah ini dan negeri ini menjadi lebih baik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya, kita sama-sama akan mendengarkan sambutan Gubernur Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-347 Kabupaten Gorontalo. Pada Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat, dan tentunya yang kita hormati bersama Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, para pimpinan di DPRD Kabupaten Gorontalo, para tamu undangan, baik dari pemerintah kabupaten, kota, atau yang mewakili beserta Forkompimda di lingkup Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan paripurna dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo. Tentunya kita sangat berharap dalam pelaksanaan ini, selain kita laksanakan secara khidmat, juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selamat kepada pemerintah beserta masyarakat Provinsi Gorontalo. Mohon maaf, pemerintah Kabupaten Gorontalo. Tentunya tak lupa permohonan maaf dan salam dari Bapak Gubernur yang hari ini ya belum bisa hadir ya. Sekali lagi salam dari Bapak Gubernur yang belum bisa hadir ya. Insya Allah dalam kesempatan yang lain beliau akan tetap bersama dengan kita, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo. Sekali lagi tentunya dengan ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang sudah ke-347, kita bersama-sama dalam doa tadi kita berharap akan terus mensejahterakan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Gorontalo yang telah menyampaikan sambutannya dalam rapat paripurna DPRD ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Gorontalo. Kepada Saudara Bupati Gorontalo kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang saya hormati Bupati dan Wali Kota seprovinsi Gorontalo yang tadi atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati Komandan Kodim 1314 atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo atau yang mewakili, Ibu Sekda, para asisten, Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang sempat hadir bersama, yang masih meluangkan waktu untuk datang di forum ini dalam rangka menghadiri hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo ke-337. Terima kasih Bapak-Bapak. Pimpinan partai politik se-Kabupaten Gorontalo dan para wartawan
media cetak, elektronik, dan pemirsa di mana saja berada yang sedang mendengarkan Radio Poliama FM. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, segenap rasa puji dan syukur pada hari yang amat berbahagia ini, marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kasih dan sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna peringatan hari ulang tahun yang ke-347 Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Pada kesempatan ini, sejenak saya mengajak kita semua untuk menghayati dan membuka memori lembaran sejarah ke-347 tahun berdirinya Kabupaten Gorontalo, di mana terpampang beragam keberhasilan sekaligus terbentang sejumlah tantangan yang harus menjadi catatan dan perhatian seluruh komponen pembangunan di daerah ini. Seiring dengan itu, sebagai bagian dari bangsa yang tetap menghargai dan tidak melupakan sejarah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemindahan kemasyarakatan di daerah ini dimaknai oleh tetesan keringat, kerja keras, dan perjuangan yang diawali dengan para pejuang Kabupaten Gorontalo secara silih berganti beberapa pimpinan yang menakodai Kabupaten Gorontalo dan telah memberikan kontribusi bagi akselerasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo yang tercinta. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin daerah atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin daerah tersebut, disertai dengan dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo. Hari ini kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo dengan penuh kebanggaan. Saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo, stakeholder, forum komunikasi pimpinan daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kontribusi melalui kiprah dan kerja keras dalam membangun Kabupaten Gorontalo. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada pemerintah provinsi, pada Bapak Gubernur atas segala penghargaan dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, semestinya perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo ini kita rayakan dengan penuh kemeriahan. Harusnya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, berbagai lomba dan kerumunan penuh dengan kegembiraan menyelimuti suasana peringatan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Namun pada tahun ini semua harus berubah total karena saat ini kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo kali ini kita rayakan dengan penuh keterbatasan dan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Kesemuanya ini tentu saja tidak beroleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 347 tahun berdirinya kabupaten. Saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita akan hidup normal sebagaimana sedia kala. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, sedikitnya ada 3 makna penting setiap kali kita memperingati hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo dan seperti saat ini. Yang pertama, momentum hari jadi ke-347 Kabupaten Gorontalo ini hendaknya kita jadikan sebagai wahana reflektif untuk melakukan evaluasi atas apa yang telah kita laksanakan dalam berkontribusi memberikan warna dan makna bagi perjalanan sejarah Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, pada momentum ini kita juga dituntut untuk mengasah kepekaan dan kejelian
serta kemampuan membaca persoalan-persoalan strategis yang tengah dialami oleh daerah kita kini dan masa depan, untuk kemudian kita jadikan agenda penting dalam mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang lebih baik. Yang ketiga, momentum hari jadi ini kita jadikan wahana untuk meneguhkan komitmen bersatu padu memberikan karya dan prestasi yang terbaik bagi Kabupaten Gorontalo yang sangat kita banggakan ini, sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, kompetensi kita masing-masing. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, sebagai masyarakat Kabupaten Gorontalo, kita wajib bersyukur dan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Gorontalo sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja keras produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik lagi. Begitu juga sebagai generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah. Kita bisa memetik pembelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dinamika yang tersendiri sesuai era dan zamannya. Hadirin rapat paripurna yang saya cintai, rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Gorontalo hendaknya terpatri pada dalam dada kita, yang tercermin dalam sikap dan terwujud dalam laku setiap diri pribadi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah ini harus termanifestasi dalam kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas sesuai dengan potensi dan profesi kita masing-masing, sehingga hal tersebut tidak hanya indah dalam tataran kognisi dan retorika, tapi menjelma dalam implementasi dan karya yang nyata. Spirit inilah yang menjadi alasan kuat sehingga pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo menetapkan tema peringatan hari ulang tahun yang ke-347 Kabupaten Gorontalo, yakni dengan semangat hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo tahun 2020, kita mantapkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Tema tersebut sesungguhnya hendak mengajak segenap komponen masyarakat di daerah ini untuk terus bekerja keras bersama-sama dalam memantapkan pembangunan dengan tujuan mengangkat derajat dan eksistensi Kabupaten Gorontalo sebagai daerah otonom yang dapat melahirkan inovasi positif dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Gorontalo. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, saat ini dan puncaknya pada tanggal 9 Desember nanti, kita di Kabupaten Gorontalo akan menghadapi pesta demokrasi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo periode tahun 2021-2024. Kita patut berbangga bahwa keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang ada adalah merupakan putra-putra terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo. Kita semua berharap pelaksanaan semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo akan berlangsung secara tertib, aman, dan damai, sehingga nantinya menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bersama tim pemenangan yang masing-masing, saya menghimbau, marilah kita menghindari kampanye bermuatan kebencian, fitnah dan ujaran yang bermuatan sara serta berita-berita bohong atau hoaks. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 November kemarin, bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, kami telah melaksanakan deklarasi netralitas ASN dan tolak politik uang pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Hal ini kita laksanakan untuk menjamin terselenggaranya pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Gorontalo yang berkualitas, sehingga nantinya akan terpilih Bupati dan Wakil Bupati terbaik yang akan memimpin Kabupaten Gorontalo ke depan yang benar-benar dicintai dan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Hadirin sidang yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Gorontalo, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Gorontalo, kepada Bapak Gubernur, kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, forum, pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pimpinan perguruan tinggi, generasi muda, pelaku usaha, serta segenap insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, atas dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Upaya-upaya yang kita jalankan tidaklah akan berhasil dan bermanfaat secara maksimal tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kata Arif, orang-orang tua yang terdahulu, apabila hendak mencapai tujuan, bekerja samalah sepadu setujuan. Apabila hendak meraih kejayaan, bersatu padu memikul beban. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dirgahayu Kabupaten Gorontalo ke-347. Mari sama-sama gelarakan semangat, mopolai olipu, dan bekerja lebih keras menuju masyarakat Kabupaten Gorontalo yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirah bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Bupati Gorontalo yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka peringatan HUT ke-347 Kabupaten Gorontalo pada rapat paripurna Dewan hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo yang alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan tertib. Semua ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo, kepada Bupati Gorontalo bersama Ibu, kepada PLT Bupati Boalemo bersama Ibu, kepada Wakil Wali Kota Gorontalo yang mewakili Bupati Bone Bolango, yang mewakili Bupati Gorut, Bapak Perwira Penghubung yang insya Allah kita doakan akan jadi Dandim Kabupaten Gorontalo, pada Bapak Kajari Limboto bersama Ibu yang kami hormati, teristimewa kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Haji Tony S. Yunus bersama Haji Daryatno Gobel nomor urut 1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Hendra S. Hemeto nomor urut 2. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Kepada rekan-rekan media yang telah meliput acara pada kesempatan ini, Radio Poliama, lebih khusus kepada rekan-rekan pihak kepolisian, Bapak Kapolres bersama seluruh jajaran Polres Gorontalo yang telah
mengarahkan kepada panitia untuk pelaksanaan paripurna ini tetap mematuhi protokoler kesehatan. Atas nama pimpinan DPRD dan seluruh anggota, kami mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo, Kapolres bersama seluruh jajaran yang ada di tingkat bawah. Pada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo, lewat podium ini kami menyampaikan, lewat gedung rakyat Kabupaten Gorontalo ini kami menyampaikan, selamat berulang tahun yang ke-347. Insya Allah di usia yang cukup matang ini kita doakan bersama pada tanggal 9 Desember 2020 akan lahir pemimpin terbaik Kabupaten Gorontalo yang akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan kita hari ini. Tentu kita berharap apa yang akan dilakukan oleh bupati berikutnya itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Gorontalo. Demikian dan terima kasih kami sampaikan pada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Terakhir titipan kami, hindari berkerumun, jaga jarak, tetap memakai masker. Insya Allah dengan kita mematuhi protokoler kesehatan, COVID-19 akan segera berlalu dari dunia ini, terutama di Kabupaten Gorontalo. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo hari ini resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dipandu oleh MC. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini seraya melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo dinyatakan selesai. Dirgahayu Kabupaten Gorontalo, terima kasih dan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, untuk acara selanjutnya, Waliama, netizen dan Kendali TV di mana saja berada, dan syukur alhamdulillah pagi hari ini di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo kita sama-sama telah menyaksikan kegiatan sidang paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun yang ke-347 Kabupaten Gorontalo yang hari ini dilaksanakan pada tanggal 26 November tahun 2020, dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur atau mewakili Asisten 3 Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan juga dihadiri oleh Bapak PLT Bupati Kabupaten Gorontalo Bapak Haji Herman Walangadi, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Bapak Sam TACST, dan seluruh para undangan dari kepala-kepala daerah kabupaten di Provinsi Gorontalo, PLT Bupati Bualemo Bapak Haji Anas Yusuf, dan juga Wakil Wali Kota Gorontalo, dan beberapa mewakili pemerintah daerah kabupaten lainnya termasuk Pohuwato, Gorontalo Utara dan Bolango, dan juga forum pimpinan koordinasi di Kabupaten Gorontalo yang sempat hadir di pagi hari ini memperingati hari ulang tahun ke-347, dan para mitra Poliama, netizen dan pemirsa Kendali di mana saja berada, itulah kita saksikan bersama sidang paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun yang ke-347, dan seluruh para anggota DPRD dari 35 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo hanya menandatangani absen 33 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang menghadiri hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Dan sesuai penyampaian Bapak Bupati, semoga pilkada di tahun 2020 ini berjalan sukses, dan insya Allah seluruh warga masyarakat
Kabupaten Gorontalo pada tanggal 9 nanti memberikan hak suara dan insya Allah akan melahirkan pemimpin terbaik di Kabupaten Gorontalo untuk melanjutkan dan sekaligus siapa yang akan dipilih oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo. Dan insya Allah pesta demokrasi ini berjalan lancar, aman dan damai, dan sekaligus juga menjalani protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk mencegah adanya COVID-19 atau virus corona di lingkungan kita. Baik para mitra Poliama di mana saja berada, kita saksikan bersama di ruang sidang masih foto bersama para pimpinan-pimpinan terutama PLT Bupati Kabupaten Gorontalo bersama Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dan juga para undangan PLT Bupati Bualemo dan juga Wakil Wali Kota Gorontalo, dan juga dihadiri oleh para calon bupati dan wakil bupati yang sempat hadir pada pagi hari ini, masih sama-sama diabadikan oleh seluruh teman-teman tim media yang ada di Kabupaten Gorontalo pada pagi hari ini. Dan para mitra Poliama di mana saja berada dan netizen dan pemirsa Kindali, sedikit lagi kita akan menemui Bapak PLT Bupati Kabupaten Gorontalo untuk diwawancari sedikit menyangkut memperingati hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-347. Para mitra Poliama, netizen dan pemirsa Kindali, kita lihat bersama tetap masih melayani para undangan dan juga mengabadikan untuk menjadi satu sejarah di tahun 2020 memperingati hari ulang tahun ke-347. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, semoga di tahun ini pesta demokrasi melahirkan pemimpin terbaik dan semoga memberikan amanah yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Gorontalo dan juga mensejahterakan dan memajukan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Gorontalo. Dan masih tetap ramah-tamah bersama para undangan pada pagi hari ini, masih kesibukan untuk melayani para undangan dan diabadikan menjadi momen di tahun 2020 ini menjadi satu sejarah. Di tahun ini apa yang disampaikan oleh PLT Bupati Kabupaten Gorontalo memang memperingati hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo di tahun-tahun kemarin sangat meriah dan bermacam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun di tahun 2020 agak terbatas karena kita dilanda musibah adanya COVID-19. Baik para mitra Poliama di mana saja berada, dan itulah menjadi momen kita pada pagi hari ini. Para mitra Poliama di mana saja berada dan netizen dan pemirsa Kindali, sedikit kita wawancari dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari fraksi P3. Kira-kira memperingati hari ulang tahun, tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Jadi yang pertama tentu dengan usia yang tidak muda lagi, sekitar 347 tahun, banyak hal yang telah dicapai oleh Kabupaten Gorontalo, banyak sejarah yang telah kita ukir. Maka untuk menjadi daerah yang besar, untuk menjadi daerah yang maju, untuk menjadi daerah yang mandiri, itu kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak bisa melupakan sejarah. Kemudian yang kedua, dari sejarah itulah kemudian kita akan bisa melihat apa ke depan yang akan kita laksanakan. Banyak hal-hal besar yang bisa kita laksanakan di Kabupaten Gorontalo. Insya Allah dengan seluruh dukungan rakyat di Kabupaten Gorontalo, apa yang kita cita-citakan bersama menuju Kabupaten Gorontalo yang lebih sejahtera, lebih baik, lebih adil dan lebih merata, itu akan terwujud di berikut-berikutnya. Itu harapan kita. Kira-kira untuk kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-347 di tahun-tahun kemarin dengan tahun sekarang ini apa perbedaannya, Pak? Sebenarnya perbedaannya adalah kalau di tahun-tahun sebelumnya kita lebih meriah melaksanakan hari ulang tahun kabupaten. Sebelum hari pelaksanaan hari ulang tahun kabupaten,
kita selalu ada kegiatan-kegiatan sebelumnya, tetapi karena pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu, dan kemudian kita lebih sederhana melaksanakan. Tetapi khusus untuk DPRD tidak akan ada yang berubah. Seperti biasa, setiap hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo kita memberikan kado penetapan APBD untuk tahun depan di hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Itu yang kita agendakan hari ini pelaksanaan paripurnanya. Kira harapan para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Gorontalo kepada pemerintah daerah untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-37. Pada intinya, kalau kita melihat secara realistis apa yang ada di Kabupaten Gorontalo itu dengan jumlah penduduk 400.000 jiwa, luas wilayah 1.700 lebih kilometer persegi, tentu banyak harapan, banyak apa yang diharapkan oleh rakyat di Kabupaten Gorontalo ini untuk bisa kita wujudkan. Tetapi dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, hanya sekitar 1 lebih triliun untuk pelaksanaan, tentu tidak akan bisa menyanggupi semua. Oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah daerah adalah anggaran yang sudah kita alokasikan untuk pelaksanaan kita upayakan dia sesuai dengan prioritas. Siapa yang lebih prioritas, karena seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo berhak mendapatkan bisa merasakan pemerataan pembangunan. Kemudian selain itu juga kita berharap di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dapat memanfaatkan anggaran ini sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan insya Allah minimal meskipun tidak bisa menjangkau seluruh rakyat di Kabupaten Gorontalo, tetapi bisa berkeadilan untuk rakyat Kabupaten Gorontalo. Baik, terima kasih Pak Jayusdi ya sedikit telah memberikan komentar buat kami terhadap hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-357. Terima kasih Pak Jayusdi, Pak anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Ya, para mitra Peliama dan netizen pemirsa Kendali di mana saja berada, itulah sedikit wawancara kami salah seorang wakil rakyat atau anggota DPRD Kabupaten Gorontalo fraksi ketiga. Ya, sedikit kami menunggu kehadiran PLT Bupati Kabupaten Gorontalo Bapak Haji Herman Walangadi. Ya, bersama kami akan berbincang-bincang sedikit memperingati hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo ya, yang alhamdulillah dengan jiwa besar beliau dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kegiatan memperingati ini adalah hari besar Kabupaten Gorontalo, karena tetap semangat beliau dan kesederhanaan dari PLT Bupati maupun Wakil Bupati. Baik para mitra Peliama di mana saja berada dan pemirsa netizen dan juga Kintali TV yang sementara nonton pada pagi hari ini, pada pagi hari ini Pak Bupati memperingati hari ulang tahun yang ke-347, kira-kira seperti apa pelaksanaannya dan juga harapan untuk ke depan memperingati lagi hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Kira-kira dalam menghadapi di tahun ini adalah musibah besar buat kami di Kabupaten Gorontalo, dan kemudian juga dalam memimpin daerah Kabupaten Gorontalo, insya Allah ke depan tujuan dari Bapak Bupati untuk membangun Kabupaten Gorontalo lagi. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita memperingati merayakan hari ulang tahun ke-347 Kabupaten Gorontalo yang tidak biasanya kita rayakan seperti tahun kemarin, karena pada tahun ini kemeriahannya itu sangat dibatasi karena adanya pandemi COVID-19. Maka kita selalu mengedepankan protokol kesehatan, dan itu sudah menjadi maklumat bagi kita semua karena maklumat sudah diturunkan oleh Bapak Kapolri. Terus yang berikut, saya dengan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo, semoga di tahun-tahun berikutnya atau tahun depan Kabupaten Gorontalo lebih maju dan lebih jaya lagi. Dan dalam waktu dekat juga Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo khususnya untuk berpartisipasi, datang ke TPS-TPS untuk memberikan hak suaranya, untuk menggunakan hak-hak suaranya, dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjalani tujuannya ke TPS itu. Terus yang berikut, kepada pasangan-pasangan calon yang sempat hadir pada hari ini di hari ulang tahun itu saya berharap untuk berkampanye yang tidak mengundang kebencian atau sara dan sebagainya,
dan mereka inilah putra-putra terbaik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terpilih siapapun dia, itu adalah putra-putra terbaik untuk Kabupaten Gorontalo dalam memimpin Kabupaten Gorontalo ke depan. Kira harapan Pak Bupati untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk memperingati zaman ini. Alhamdulillah, untuk harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, karena kita masih tetap dirundung oleh masa pandemi begini, harapan saya kita tetap bersabar, tetap beraktivitas dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk semua masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Jangan sampai nantinya ada klaster kedua yang membahayakan untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo pada khususnya. Baik, para mitra Poliama, netizen dan pemirsa Kindali TV, itulah wawancara kami dengan PLT Bupati dan juga beliau sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Haji Herman Walangadi. Itulah harapan-harapan dan ucapan dari seorang pemimpin daerah Kabupaten Gorontalo, Bapak Haji Herman Walangadi, dalam menghadapi pesta demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Mari kita menjaga persaudaraan dan juga rasa damai, dan sekaligus untuk menuju di setiap TPS menjaga protokol kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pihak petugas dari tim kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo. Para mitra Poliama di mana saja berada dan netizen, pemirsa Kindali yang sementara nonton di pagi hari ini, kami melihat kondisi dan keadaan di ruang sidang karena Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo masih menerima para tamu yang begitu banyak dan dilayani dan dijamu dengan secara baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, karena pelaksanaan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang 347 ini dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo. Makanya Ketua DPRD sebagai tuan rumah yang dilaksanakannya kegiatan ini, maka Ketua DPRD Bapak Samte ACSD melayani para undangan para bupati dari daerah-daerah lain, termasuk PLT Bupati Bualemo dan juga wali kota Gorontalo, dan mewakili pimpinan-pimpinan daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Begitu pula juga kehadiran gubernur atau mewakili gubernur yang diwakili oleh asisten 3, dan atas nama pimpinan Radio Poliama Bapak Bambang Arsad dan juga tim Poliama dari Kindali TV juga. Dan terima kasih kepada pimpinan teknisi kami, Mr. Pepin Plan, ada Mr. Bagas, ada Citata, dan juga di Badea. Dan terima kasih pula kepada seluruh para mitra Poliama yang mendengarkan pagi hari ini, menyiarkan secara langsung kami dan juga pemirsa Kindali di mana saja berada. Tiba Lindu melaporkan dari ruang sidang DPRD dan kembali ke studio.